Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Mahbubati Husniah dengan NIM 23070210061 Program Studi Tadris Matematika kelas 2B akan mempresentasikan hasil belajar saya tentang 3 teori sosial dalam pendidikan multikultural. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk atau plural society. Indonesia juga merupakan negara yang paling majemuk dari segi sosiokultural maupun dari segi geografis. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi negara multikultural terbesar di dunia. Saat ini negara Indonesia sendiri memiliki jumlah pulau 13.000 yang dihuni oleh 200 jiwa penduduk yang terbagi menjadi 300 suku dan dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga mempunyai budaya dan kepercayaan masing-masing. Pluralisme merupakan salah satu ciri dari multikulturalisme yang memiliki dua ciri, yaitu adanya cita-cita mengembangkan rasa kebangsaan yang sama dan kebanggaan untuk terus mempertahankan kebinekaan. IKA dilihat secara konstitusional, Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat multikultural. Akan tetapi dengan keanekaragaman yang dimiliki, khususnya keragaman agama, suku, dan ras, secara langsung maupun tidak langsung telah menghambat dan membuat banyak tantangan bagi masyarakat. Salah satu konsekuensinya adalah dengan timbulnya potensi konflik untuk saling bertentangan. Hampir pada seluruh negara terjadi konflik kekerasan antar warga yang berlatar belakang berbeda-beda, baik perbedaan dari segi kebudayaan, ras maupun agama. Dilatar belakangi dari kekurangan, maka perlu untuk dibuatkan strategi khusus sebagai solusi dalam memecahkan persoalan melalui berbagai bidang yang berbeda-beda. Dalam hal ini, bidang pendidikan merupakan bidang yang paling potensial untuk menanamkan nilai kebersamaan dan persatuan antar budaya, agama, dan etnik. Karena pendidikan mempunyai fungsi untuk melakukan integrasi sosial, yaitu menyatukan anak-anak bangsa yang berlatar belakang berbeda dan mengembangkan masyarakat yang memiliki nilai. Dalam pendidikan multikultural, teori sosial dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah melting point 1, aglo-conformity, yang memiliki pandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu yang berlatar belakang berbeda, maka harus dijadikan satu dalam wadah yang sama dan yang paling dominan memenuhi masyarakat. Teori ini hanya melihat individu dalam masyarakat secara hierarkis, yaitu kelompok mayoritas dan minoritas. Apabila mayoritas dalam penduduk masyarakat adalah pemeluk agama Islam, maka bagi penduduk lain yang beragama non-Islam haruslah melebur dalam mengikuti ajaran agama Islam. Apabila dalam satu masyarakat yang paling mendominasi adalah budaya Jawa yang kental, maka masyarakat lain yang tidak berbudaya Jawa haruslah melebur dan mengikuti budaya dalam masyarakat tersebut. Kekurangan teori ini adalah hanya memberikan peluang kepada kelompok mayoritas dalam masyarakat itu sendiri, sedangkan kelompok minoritas dipaksa untuk mengikuti dan melebur dalam masyarakat mayoritas.
sehingga tidak memiliki hak dalam mengekspresikan identitasnya. Identitas yang dimaksud adalah agama, ras, budaya, dan beberapa latar belakang yang berbeda dan berkembang dalam masyarakat. Dikarenakan teori yang pertama tidak demokrasi dalam kehidupan masyarakat, maka terbentuklah teori yang kedua, yaitu melting point 2, ethnic centric. Teori ini dipopulerkan oleh Israel Zangwill. Teori yang mempunyai pandangan tentang individu-individu dalam masyarakat yang mempunyai latar belakang yang beragam dijadikan satu dalam satu wadah atau lingkungan yang sama. Kemudian, individu-individu tersebut membentuk wadah yang baru dengan memasukkan unsur budaya yang dimiliki masing-masing individu tersebut. Oleh karena itu, identitas agama, budaya, dan ras yang berkembang dari awal melebur dalam identitas yang baru dan menyebabkan identitas yang lama menjadi hilang. Contohnya, seperti apabila dalam masyarakat terdapat berbagai budaya, semisal budaya Jawa, Sunda, dan Batak, maka kemudian ketiga budaya tersebut dijadikan satu dalam budaya yang baru, yang berakhir pada identitas ketiga tersebut menjadi hilang. Berdasarkan teori di atas yang belum sepenuhnya demokratis, maka muncullah teori yang ketiga, yaitu kultural pluralisme, mozaik analogi. Teori ini dikembangkan oleh Bergson, yang mempunyai pandangan bahwa setiap etnis yang dianut oleh individu-individu dalam masyarakat yang memiliki latar belakang, agama, dan budaya yang beragam, memiliki hak untuk mengekspresikan identitas yang dianut secara demokratis. Dalam pandangan teori ini, tidaklah meminggirkan maupun membuang budaya manapun. Misalnya, apabila dalam suatu masyarakat terdapat agama yang berbeda seperti Islam, Kristen, dan Hindu misalnya, maka ketiga agama itu tetap diizinkan untuk mempertahankan ajarannya. Begitu juga apabila dalam suatu lingkungan masyarakat terdapat budaya Jawa, Sunda, dan Batak, maka masing-masing budaya tetap diperbolehkan menunjukkan identitas mereka, bahkan juga diperbolehkan untuk mengembangkannya. Masyarakat yang menganut teori ini mempunyai masyarakat yang pluralistik, sehingga membuat identitas masyarakat masing-masing individu maupun kelompok dapat hidup berdampingan dalam suatu lingkungan dengan budaya dan latar belakang yang berbeda-beda. Berdasarkan penjelasan tersebut, karena teori ketiga yang paling demokratis, maka teori ketigalah yang diterapkan dalam bangsa Indonesia, yaitu kultural pluralisme, mozaik analogi. Setiap agama, budaya, ras, dan etnis yang telah ada diizinkan berkembang dalam masing-masing masyarakatnya, akan tetapi tetap memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh negara dan tidak mencampuri etnis-etnis yang berbeda dengan masyarakat tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.